Shalom, sampai jumpa pada persekutuan online LOB Ministry. Apa kabar? Pasti luar biasa. Mari kita akan memulai ibadah singkat kita. Kita akan berdoa dulu. Kami sangat bersyukur kepada Engkau ya Bapa, karena atas kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kami bisa berada bersama-sama di dalam ibadah ini. Kami mau siapkan hati kami mau memuji dan menyembah Engkau, dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua bisa mendapatkan lawatan daripada Engkau, dan Engkau disenangkan dengan pujian penyembahan kami ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Haleluya. Amin. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu
kekasih Tuhan yang diberkati, saya percaya bahwa saudara ada saat ini, baik engkau yang sedang menonton siaran lewat online ini maupun engkau yang ada di rumah atau dimanapun engkau berada. Saya percaya bahwa saudara ada dalam naungan Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam kemurahan Tuhan. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan berlimpah hari ini buat setiap kita. Entah baik keadaan kita maupun tidak baik keadaan kita, percaya bahwa Tuhan selalu baik hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Hari ini kita akan berbicara tentang satu hal yang hari ini sedang hangat-hangatnya atau sedang beberapa waktu yang telah lewat kita memperingati, yaitu kemerdekaan negara Republik Indonesia. Saudara, kalau saudara suka dengan tema renungan firman Tuhan pada minggu sore ini, saya memberi judul yaitu Merdeka. Merdeka dan merdeka. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat sore hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, karena kami adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan yang sangat mahal. Karena kami adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Kami bukan lagi orang-orang yang diperhambakan, tetapi kami orang-orang yang telah merdeka. Merdeka dari masa lalu, merdeka dari rasa takut, bahkan merdeka dari segala dosa-dosa kami. Dan kami orang merdeka, biarkan Tuhan pakai kami untuk memerdekakan, untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Urapi kami semua, berikan telinga seorang murid bagi kami, dan ketaatan seorang hamba bagi kami, untuk kami mendengar firman-Mu, dan kami boleh taat melakukan firman-Mu. Urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, maupun setiap saudara-saudara kami yang mendengar berita yang memerdekakan ini. Bagi Tuhan saja pujian, hormat, dan syukur. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-32.
Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 32, firman Tuhan berkata demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 17 Agustus 1945 bangsa kita mendeklarasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bangsa kita merdeka artinya bebas dari penjajahan yang selama itu dialami oleh orang-orang yang telah mendahului kita. 350 tahun dijajah oleh Belanda, kemudian dijajah juga oleh Jepang. Ada beberapa bangsa lain seperti Portugis, Spanyol pernah datang ke bangsa ini. Mereka mengambil, bahkan mereka memperkerjakan orang-orang yang telah mendahului kita untuk bekerja, menjajah mereka, baik dengan yang cara baik maupun dengan cara kekerasan atau cara yang tidak baik. Sehingga timbul sebuah tekad untuk bebas, untuk merdeka, untuk lepas dari penjajahan. Sehingga bangsa ini dalam persatuan dan kesatuan, kesehatian, sepakat untuk berjuang bersama-sama melawan penjajahan yang terjadi pada waktu itu. Dan akhirnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bangsa Indonesia menyatakan diri merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai hari ini. Dalam sebuah kalimat yang tertulis di teks proklamasi bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia dimanapun harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sebuah teks yang saya kutip dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, saudara. Dikatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena memang tidak mengenakan, menyakitkan, menyedihkan, membawa penderitaan, saudaraku yang kekasih, bagi orang-orang yang dijajah. Kebebasan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, hak segala individu, hak segala semua orang yang ada di dalam dunia ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Namun kita mengetahui dan kita melihat pada kenyataannya di beberapa belahan dunia ini ada kelompok orang, ada orang-orang tertentu, baik individu maupun kelompok, masih saja hidup di dalam penjajahan, saudara. Mereka belum merdeka seutuhnya, mereka belum bebas seutuhnya. Mereka belum mengalami yang namanya kemerdekaan di dalam kehidupan mereka. Tapi saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, ayat yang tadi kita baca setelah Yesus memberitahukan tentang siapa dirinya kepada orang-orang Yahudi yang mendengar, dia berkata, jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui. Firman Tuhan berkata, dan kamu akan mengetahui di dalam ayat yang ke-32 kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, merdeka yang sesungguhnya adalah merdeka di dalam Kristus Yesus Tuhan yang adalah kebenaran itu. Mengapa demikian, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Sebab di dalam kebenaran atau di dalam Kristus Yesus Tuhan tidak ada yang namanya pembunuhan, tidak ada yang namanya sakit hati, tidak ada yang namanya dendam, tidak ada yang namanya iri hati. Hal-hal yang saya sebutkan itu seringkali membuat orang menjajah orang, kelompok menjajah kelompok, bangsa menjajah bangsa, karena ada kebencian, karena ada niat hati yang jahat.
karena ada keserakahan, karena ada ambisi untuk menguasai, untuk merampok. Pada akhirnya mereka membunuh, menyiksa orang-orang yang mereka tahu, mereka anggap, mereka lihat, mereka temukan dapat dijajah, dan mengambil kekayaan mereka, harta milik mereka, tanah mereka, kebebasan kemerdekaan mereka. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan, kemerdekaan yang sesungguhnya itu. Dan kamu akan mengetahui, selama ini kita tahu undang-undang dasar negara Republik Indonesia, kita tahu aturan-aturan di Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, kita tahu mereka semua melarang, aturan-aturan itu melarang penjajahan di atas dunia. Aturan-aturan itu menjamin kebebasan kemerdekaan, tapi pada prinsipnya kita melihat sampai hari ini toh masih ada orang yang belum hidup dalam kemerdekaan, masih ada orang belum bebas, masih ada orang terikat, masih ada orang hidup dalam rasa takut, masih ada orang hidup dalam rasa khawatir. Itu bukan kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya Alkitab berkata, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Ketika kita mengetahui kebenaran di dalam Kristus Yesus, yang mengajarkan kita untuk saling mengasihi, yang mengajarkan kita untuk tidak membunuh, yang mengajarkan kita untuk menolong orang, bahkan mendoakan orang lain, yang mengajarkan kita untuk mengampuni. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan saudara dan saya. Kebenaran di dalam Kristus Yesus itu yang akan memerdekakan setiap kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika engkau dan saya ingin merdeka sesungguhnya di dalam kehidupan kita, terlebih sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, maka saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang saya mau bagikan buat kita pada sore hari ini. Jika kita ingin merdeka, benar-benar merdeka, maka saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua saya baca buat setiap kita pada sore hari ini. Mazmur 62 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian, saudara. Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja kita merdeka. Hanya dekat Allah saja kita bebas. Hanya dekat Allah saja ada sukacita, damai sejahtera. Hanya dekat Allah saja tidak akan ada intimidasi yang dapat menjajah, menekan setiap saudara dan saya. Pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, saudara. Mari dekat dengan Tuhan. Maka apapun yang saat ini sedang engkau hadapi, mungkin engkau ada dalam rasa takut, mungkin engkau ada dalam kehidupan yang namanya kehidupan yang berdosa, mendukakan hati Tuhan. Ada kesempatan bagi saudara, mungkin engkau ada dalam kekhawatiran, ketakutan yang menjajah kehidupanmu. Ada pesan Tuhan bagi saudara hari ini, undangan Tuhan bagi saudara yang mendengar berita yang memerdekakan ini. Datang kepada Tuhan, maka ketenangan akan engkau peroleh. Datang kepada Tuhan, maka Dia akan menyelamatkanmu, Dia akan membebaskanmu, Dia akan berperang menggantikanmu, Dia akan mengangkat rasa takutmu, Dia akan membebaskan engkau dari intimidasi masa lalu yang senantiasa dipakai oleh iblis, yang senantiasa berkata kepadamu bahwa engkau tidak berarti, bahwa engkau berdosa, bahwa engkau pernah melakukan dosa. Iblis selalu mengatakan itu kepada saudara. Namun ketika engkau mengambil keputusan datang kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, seperti pemazmur Daud berkata dalam Mazmur 62 ayat 2 itu, maka engkau akan tenang. Damai sejahtera Tuhan Dia akan limpahkan bagimu.
engkau akan merdeka, engkau akan bebas, engkau tidak akan lagi terikat dengan dosa-dosa, peristiwa-peristiwa masa lalu, rasa takut dan rasa khawatir yang saat-saat ini sangat menghantui banyak orang. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, jika engkau ingin merdeka dari semua yang tadi saya sebutkan, maka saudara dekat dengan Tuhan. Itulah langkah yang terbaik yang saudara dan saya harus miliki. Yang kedua, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika kita ingin merdeka dari hal-hal yang tadi disebutkan, masa lalu kita, dosa, ketakutan, kekhawatiran kita, intimidasi iblis, sehingga kita benar-benar merdeka dari semua itu, maka saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, libatkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Libatkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dekat kepada Tuhan. Yang kedua, libatkan Tuhan. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 saya baca buat saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Libatkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Libatkan Tuhan dalam segala aktivitasmu. Libatkan Tuhan dalam usaha pekerjaanmu. Libatkan Tuhan dalam rumah tanggamu. Maka roh Tuhan itu akan membebaskan, memberikan kemerdekaan bagi saudara. Alkitab berkata, sebab di mana ada roh Tuhan, di mana ada Tuhan, di mana ada Yesus, di situ ada kemerdekaan, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Persoalan mungkin berat, masalah mungkin berat. Saat-saat ini kita sedang menghadapi situasi yang sangat sulit, yang mendatangi semua orang, mendatangi semua rumah, mendatangi semua kelompok. Tidak membedak-bedakan orang, saudara. Tidak memilih-milih. Semua orang mengalami yang namanya kesulitan. Entahkah engkau orang kaya, engkau orang hebat, engkau orang berada, atau mungkin engkau bukan orang kaya, bukan orang hebat. Kesulitan ini sedang menimpa semua orang. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, di mana ada roh Allah, maka di situ akan ada kemerdekaan. Sebab di mana ada roh Allah, kata firman Tuhan, maka di situ akan timbul, akan lahir, akan hadir kemerdekaan. Karena kalau ada Tuhan di pihak kita, Alkitab berkata, siapa lawan kita, saudara? Kisah-kisah firman Tuhan menceritakan keberpihakan Tuhan kepada setiap orang yang percaya, baik pribadi maupun kelompok, penguasa maupun orang biasa, rasul ataupun nabi. Ketika Tuhan berpihak kepada mereka, mereka keluar sebagai orang menang, mereka keluar sebagai orang merdeka. Sekalipun di dalam penjara, sekalipun di ambang kematian, sekalipun di dalam siksaan, ketika Tuhan berpihak kepada mereka, Alkitab mencatat, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yusuf bebas, Daniel dan teman-temannya mereka merdeka, Petrus dan teman-teman yang dipenjarakan merdeka, mereka bebas, saudara. Paulus, semua hamba-hamba Tuhan, mereka mengalami yang namanya penyertaan keberpihakan Tuhan, sehingga mereka bebas, mereka merdeka. Dalam kelompok yang besar bangsa pilihan Tuhan, umat Israel, mereka bebas, mereka merdeka, mereka tidak banyak, mereka sekelompok orang kecil, tetapi Allah yang maha besar berpihak kepada mereka, terlibat di dalam kehidupan mereka. Maka Allah itu yang berperang menggantikan mereka. Mereka berdiri dan diam saja, Tuhan berperang menggantikan mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya iblis semakin hari semakin giat bekerja dalam situasi sulit ini untuk menundukkan iman kita, untuk mengalahkan iman kita, untuk mencuri, mengambil sukacita damai sejahtera dari kehidupan saudara dan saya. Tapi dengar baik,
Jika Yesus terlibat dalam kehidupan saudara, Yesus terlibat dalam usaha, dalam pekerjaanmu, dalam komunitas, dalam keluarga saudara, maka saya percaya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kemerdekaan itu milik kita, kebebasan, damai sejahtera, sukacita itu akan menjadi milik saudara dan saya. Nah, sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka saya percaya saudaraku yang kekasih, kita akan menjadi orang yang benar-benar merdeka. Merdeka dari hal apapun, merdeka dari masa lalu, merdeka dari rasa takut, merdeka bahkan dari dosa sekalipun saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pilihan di tangan saudara dan saya. Maukah kita datang dekat dengan Tuhan? Maka ketenangan dan keselamatan akan kita miliki. Sekalipun dunia ini bergoncang, sekalipun gelombang badai sedang menghantam dunia ini, penyakit di mana-mana, orang takut, khawatir, dan sebagainya. Tapi orang yang mendekat kepada Kristus Yesus Tuhan, Mazmur berkata mereka akan menjadi orang-orang yang tetap tenang. Dan mereka pasti diselamatkan. Pilihan di tangan saudara. Maukah engkau melibatkan Tuhan di dalam kehidupanmu ataukah tidak? Saya mau katakan buat kita, jikalau kita mau merdeka sesungguhnya, maka saudaraku yang kekasih, libatkan Yesus di dalam kehidupan saudara. Libatkan Yesus dalam rumah tanggamu. Libatkan Yesus di dalam usaha pekerjaan. Libatkan Yesus di dalam pelayananmu. Sekecil apapun aktivitas kita, libatkan Tuhan di sana. Karena tadi dikatakan dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17, di mana ada roh Allah, di situ akan ada kemerdekaan saudara. Roh Allah yang adalah Kristus itu, roh Allah yang adalah Roh Kudus itu akan memberikan saudara kemerdekaan. Sehingga sesulit apapun keadaan yang menghantui banyak orang, tidak akan menyentuh kehidupan saudara. Sebab roh yang ada di dalam saudara dan saya, yaitu roh Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus itu, dia akan memerdekakan setiap kita. Itulah yang akan membuat kita berbeda dari orang-orang yang belum percaya kepada Dia. Pilihan di tangan kita. Saya berdoa biarlah kita benar-benar menjadi orang yang merdeka di dalam Kristus. Tapi ingat saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada beban di pundak kita untuk membebaskan mereka yang di luar sana. Memberitakan kepada mereka bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sukses buat saudara orang merdeka, sukses buat saudara orang hebat, sukses buat saudara keluarga LOB dimanapun engkau berada. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertaimu, Tuhan bersamamu, Tuhan di pihak saudara dan saya. Maka kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami. Kami rindu bangsa kami merdeka, kami rindu kota kami merdeka, kami rindu sahabat-sahabat kami merdeka, kami rindu keluarga kami merdeka. Bahkan kami rindu, kami juga mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya itu. Yang kami percaya, kemerdekaan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus tolong kami, bawa kami untuk selalu dekat, bawa kami selalu untuk merindukan, mencintai-Mu, haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami. Bawa kami untuk selalu melibatkan Engkau
mempersilahkan, mengundang, mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami, dalam aktivitas kami, dalam pelayanan, dalam usaha dan pekerjaan kami, sehingga benar-benar Tuhan kemerdekaan itu kami miliki. Karena firman-Mu berkata dalam 2 Korintus tadi bahwa di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Kudus, di mana ada Yesus Kristus Tuhan, di tempat usaha kami, di rumah tangga kami, dalam pelayanan, dalam kehidupan sosial bahkan pribadi kami, maka di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan buat kami, kemerdekaan buat keluarga kami, bahkan kemerdekaan buat orang-orang yang bekerja dengan kami, orang-orang yang bergaul dengan kami, orang-orang yang membangun persahabatan dengan kami. Mereka pun akan mengalami kemerdekaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, merdekakan bangsa ini, merdekakan kota kami, merdekakan sahabat-sahabat kami, merdekakan keluarga kami, merdekakan gereja kami, merdekakan keluarga besar Elohim di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan pakai kami untuk menceritakan tentang kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus bagi mereka, sehingga mereka yang terikat dengan masa lalu, mereka yang terikat dengan dosa, mereka yang terikat dengan ketakutan dan kekhawatiran, mereka benar-benar merdeka, mereka benar-benar bebas, mereka benar-benar lepas dari keterikatan mereka, sehingga mereka berkata, kami bebas, kami merdeka di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua yang mendengar, berkati semua yang menyaksikan siaran ini. Tuhan memberkati mereka. Jika mereka terikat dengan masa lalu, baik masa lalu yang menakutkan maupun masa lalu yang mengenakan, Tuhan bebaskan mereka. Nyatakan kepada mereka bahwa mereka punya masa depan yang penuh harapan. Jika mereka ada dalam dosa, Tuhan lepaskan mereka, merdekakan mereka. Jika mereka ada dalam rasa takut dan khawatir, Roh Kudus jamah mereka, lepaskan mereka dari rasa takut waktu sakit, dari rasa takut dan khawatir waktu mereka kekurangan, dari rasa takut dan khawatir ketika mereka mendengar berita-berita yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Roh Kudus bebaskan mereka, berikan keberanian itu bagi mereka. Karena firman-Mu berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 7 bahwa Engkau tidak memberi roh ketakutan, tetapi roh yang mendatangkan damai sejahtera, ketertiban, kemerdekaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati keluarga besar Elohim dimanapun mereka berada, dari Pak Is, Ibu Jacqueline dan keluarga, Pak Yohanes, Kok Julius, Ibu Irma, Pak Sarmin, semua rekan-rekan Pak Jeffrey dan semua keluarga besar Elohim, hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan YouTube LOB. Roh Kudus berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka senantiasa aman, mereka merdeka, mereka boleh memerdekakan juga banyak orang, mereka diberkati, mereka berhasil dan beruntung dimanapun, apapun, bagaimanapun keadaan mereka di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kemerdekaan Tuhan turun atas setiap keluarga besar LOB. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami akhiri ibadah ini dan kami terima berkat Tuhan. Kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang memerdekakan setiap kita. Angkat kedua tanganmu, lihat dan pandang kepada Yesus yang memanggil kita untuk menjadi orang-orang merdeka dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera, keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, kekuatan, perlindungan, kekayaan, pembelaan, kemerdekaan, kemenangan datang dari Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita. Sore hari ini, besok sampai Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan terjadi bagi setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan
Amin.